Nama saya Torik Taufikur Rahman, NIM 81142042. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Prameswari dengan NIM 811421421680. Perkenalkan, nama saya Dinda Krisanti Meida dengan NIM 8111421681. Perkenalkan, nama saya Karina Zahra dengan NIM 811421642162. Perkenalkan, nama saya Gerin Dinda Azalea dengan NIM 8111421683. Selamat siang Ibu Panitra yang terhormat. Sebelum wawancara dimulai, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gerin Dinda Azalea sebagai moderator dalam wawancara pada siang hari ini. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan perkenalan oleh teman-teman saya. Nama saya Torik Taufikur Rahman. Nama saya Adinda Krisanti Meida. Baik Ibu, di sini kami selaku mahasiswa hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang akan melakukan observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Salatiga yang bertujuan untuk menambah informasi dan pengetahuan kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan juga untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Islam Ibu. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan oleh Ibu selaku narasumber, yang mana pada siang hari ini, hari Kamis 17 November 2022, kami diberikan kesempatan terhormat untuk bisa melakukan wawancara langsung kepada Ibu Panitra yang bertugas di Pengadilan Agama Salatiga. Sebagai bentuk melakukan wawancara pada mata kuliah hukum ini, saya mohon izin untuk selama proses wawancara berlangsung, kami akan merekam semua sesi tanya jawab sebagai bukti dan adanya kekeliruan untuk menunjang validasi informasi yang kami dapatkan. Baik, sebelum wawancara dimulai pada siang hari ini, kami mempersilakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Panitra Pendidikan Informasi. Terima kasih untuk sudah bisa wawancara saya. Panitia wawancara. Saya silakan dulu apa yang Terima kasih atas perkenalannya. Pada kesempatan ini, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum sebelumnya. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana struktur organisasi di Pengadilan Agama Salatiga ini? struktur organisasi kita saat ini? Yang pertama, saya adalah ketua, kemudian wakil ketua, kemudian ada lagi secara garis fungsional itu di bawah ketua para hakim. Kemudian secara struktural di bawah wakil ketua itu ada panitera, ada sekretaris. Di bawah panitera ada para panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum. Kemudian di bawah sekretaris itu ada para kasubag BTP, kasubag kepegawaian, sama kasubag keuangan, sama kasubag umum dan keuangan. Kemudian secara fungsional lagi di bawah panitera itu ada panitera pengganti, kemudian jurusita atau jurusita pengganti. Dan jenengan tadi sudah lihat kan? Sudah lebih jelas kalau sudah saya sampaikan. Untuk pertanyaan kedua, Yang kedua adalah, apakah dapat dijelaskan ada berapa jumlah hakim dan panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Salatiga, dan apa saja tugas pokok serta fungsi dari setiap hakim dan panitera tersebut? Di sini itu hakimnya hanya ada 3, jadi 1 ketua, 1 wakil, 1 hakim, jadi hanya ada 3 saja. Sehingga dalam persidangan itu hakimnya adalah persidangan hakim tunggal. Kalau secara umum, kalau pada dasarnya kan hakim harus majelis, hakimnya harus 3. Nah, karena ini hanya ada ketua, 1 ketua, 1 wakil, kemudian hakim tidak memungkinkan untuk sidang majelis. Nah, tapi hanya untuk sidangnya hakim tunggal. Terus untuk panitera itu saya panitera 1, kemudian panitera di bawah saya ada panitera muda itu tadi ada 3. Kemudian di bawahnya lagi ada panitera pengganti ada 3. Jadi kesemuanya ada 7. Ya. Untuk tugas pokok fungsi pada dasarnya, pada umumnya, kalau tugas hakim dalam penerimaan perkara itu kan menerima, memeriksa, mengadili, memutus setiap perkara yang diberikan kepada para hakim itu sendiri. Setelah menyidangkan selesai, kemudian hakim bertanggung jawab untuk membuat putusan, mengupload putusan di direktori putusan, kemudian pemberkasan perkara.
kemudian minutasi perkara. Nah, itu untuk penyelesaian berkas yang diterima. Selain itu, hakim juga ada fungsi pengawasan. Jadi fungsinya sebagai pengawas, hakim itu juga secara periodik 3 bulan sekali mengawasi kinerja, ada di bidang kepaniteraan, juga di bidang kesekretariatan. Itu ada pengawasan itu sama dalam periksa. Dan masih ada tugas-tugas lain yang nanti panjenengan bisa membaca di undang-undang Google sendiri ya. Terus untuk panitera, untuk tugas panitera itu pada umumnya adalah membantu hakim dengan mendampingi, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, kemudian mengupload berita acara sidang di aplikasi kita, karena ada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Itu di Pengadilan Agama ada yang namanya aplikasi SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi setelah membuat berita acara, PP juga wajib mengunggah berita acara itu dalam SIPP. Kemudian membantu hakim juga di dalam menyampaikan instrumen, misalkan ada para pihak yang tidak hadir, dan kepada jurusita itu panitera atau pendamping membantu hakim untuk menyerahkan instrumen panggilan atau pemberitahuan amar putusan kepada jurusita. Selain itu, setelah putus, panitera pengganti juga membantu hakim untuk untuk pengurutan pemberkasan perkara. Setelah perkara putus, selesai kan harus dirapikan. Selesai kemudian itu sebenarnya tanggung jawabnya adalah kewajibannya hakim atau ketua majelis, tapi panitera pengganti itu membantu untuk pemberkasan perkara, untuk minutasi perkara. Nah, itu secara umum itu seperti itu. Tapi secara individu-individu seperti panitera muda itu juga ada tugas-tugas lainnya lagi. Untuk lebih lengkapnya nanti panjenengan bisa dibaca di Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2015. Ini pasal 104 karena setiap PA itu kan ada kelas 1A, kelas 1B, ada kelas 2. Untuk kelas 1B itu ada di pasal 104 sampai pasal 113. Nanti bisa dibaca. Di situ panitera tugasnya apa, panutugatan apa, penugasan apa. Semuanya ada di situ. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, perkara atau jenis kasus apa yang paling sering masuk dan ditangani oleh Pengadilan Agama Salatiga? Ini kalau yang paling banyak yang ditanyakan, ya memang perkara cerai gugat, perkara cerai talak, perkara perceraian yang paling banyak memang itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama itu tidak hanya perceraian saja, tapi banyak sekali. Ya, ada poligami, ada harta bersama, ada izin permohonan izin untuk dispensasi, ada isbat nikah, ada kewarisan, ada pengangkatan anak yang beragama Islam, ada perwalian, ada harta waris, ada permasalahan wakaf, wasiat, hibah, perkara ekonomi syariah. Nah, itu banyak yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Cuman yang paling banyak karena perceraian. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa rata-rata jumlah kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Salatiga selama kurang lebih 1 tahun ini? Untuk perkara sampai bulan Oktober, kita kan untuk laporan kan setiap akhir bulan itu ada 349 perkara. Jadi kalau di rata-rata kan paling berapa perkara itu 349, kalau di rata-rata 10 bulan kan sekitar 30 gitu ya, sekitarnya itu. Tapi kan perkara itu kan kadang-kadang tidak mesti, ada yang 30, ada yang 25, kalau di rata-rata seperti itu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Jawaban ini sangat membantu kami dalam penyusunan tugas akhir dalam mata kuliah Hukum Islam, dan kami mohon maaf Ibu apabila ada pertanyaan dan kekurangan dan kesalahan dari kata-kata kami dalam observasi dan wawancara pada siang hari ini. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih telah percayakan pada saya untuk wawancara. Yang kedua kalinya saya juga mohon maaf karena saya juga sebagai manusia tentunya banyak khilafnya, banyak salahnya. Mungkin pada saat saya menjelaskan ada yang salah atau kurang, saya juga mohon maaf. Nanti dilengkapi dengan kamu banyak-banyak membuka materi-materi baik di dalam pelajaran yang ada di kampus maupun belajar di browsing-browsing ya, seperti itu untuk menambah wawasan. Sudah cukup? Sudah cukup Ibu, terima kasih banyak.